pagi Bu Febu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bu Febu apa kabarnya? Ya, sehat sekali Pak. Senang bertemu dengan Bapak. Iya, baik Bu Febu. Sebelum kita memulai kegiatan ini Bu Febu ada kita ingin bertanya dulu sebentar dengan Bu Febu sebelum Iya, melaksanakan boleh itu Pak. kan. Eh, Menurut Bu Febu sebelum melaksanakan coaching ini apa persiapan Bu Febu yang sudah dilakukan Bu Febu? Persiapannya. Iya, saya sudah mempersiapkan lembar pertanyaan juga untuk coach saya Pak Mhm, sebenarnya. mhm. Karena kompetensi yang saya ingin masukkan itu kan kompetensi ada banyak Pak ya. Iya, Nah, iya. itu sudah saya siapkan untuk lembar-lembar observasinya Pak. Nah, dari itu Bu Febu ya, Mhm. menurut Bu Febu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan di kesempatan ini Bu Febu? Iya Pak, kompetensi inti kita kan ada beberapa Pak ya, Iya, iya, yang iya. ingin saya tingkatkan dari diri saya sendiri itu, eee, pen me apa ya, memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga coach itu bisa lebih nyaman menyampaikan permasalahannya kepada saya. Nah, Bu, sebelum masuk ke diskusinya dengan coach Ibu, menurut Ibu indikator apa yang diinginkan Ibu dalam tercapaian kegiatan ini, Bu? Iya Pak, saya pengennya dari melalui, pertanyaan berbobot itu, coach saya bisa, permasalahan apa, menyampaikan permasalahan apa yang, beliau, hadapi, kemudian strategi apa yang akan dia lakukan, kemudian tindak lanjut apa sih, dan untuk indikator itu sendiri misalnya, apakah, rencana aksi dia itu terlihat atau tidak, seperti itu, dan tindak lanjutnya seandainya rencana aksi itu memiliki nilai yang mungkin tidak berhasil, bagaimana tindak lanjutnya? Gitu, Pak. Oke Bu Febu, mungkin untuk awal ini mungkin itu yang saya tanyakan dengan Pak Bu Febu. Iya, Mungkin selanjutnya saya persilakan untuk Bu Febu melaksanakan proses coachingnya. iya, Silakan Bu baik. Febu. Terima kasih, Pak. Halo, selamat pagi, Pak Alek. Selamat pagi Bu Ibu. Apa kabar nih, Pak Alek? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Sehat juga? Iya, saya sangat ceria sekali ingin ketemu sama Pak Alek. Kita Oh ngobrol-ngobrol ya, iya. Pak Alek ya. Boleh, boleh Bu, boleh. Iya, lagi sibuk apa nih, Pak Alek sekarang? Kebetulan lagi ini Bu, lagi di perjalanan ini. Tapi Oh, nggak masalah. Kebetulan lagi oh, sarapan pagi ini Bu. Oh iya, boleh Pak ya, minta waktunya 10 sampai 15 menit aja kita ngobrol Pak ya, nggak lama. Boleh, boleh Bu. Boleh. Oke, ini Pak, apa nih Pak yang pengen dibagi hari ini dalam percakapan ini Pak? Ini Bu ya, mungkin saya masih dalam pikiran saya ini terkait dengan ini ya, membagi waktu ya Bu ya. Saya ini masih masih belum bisa maksimal dalam hal membagi waktu, membagi peran ya, untuk kegiatan uh, pembelajaran saya di sekolah saya, kemudian juga terkait dengan kegiatan di organisasi juga Bu yang saya ikuti, terutama kegiatan organisasi profesi ya Bu ya. Jadi jadi sempat saya ini Bu kadang-kadang saya susah membagi waktu antara pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Tapi inilah yang mungkin bisa berdiskusi dengan. Oh iya, karena kesibukan Pak ya, kita bukan hanya melakukan satu peran Pak ya, sehingga kita harus Betul. membagi waktu nih Pak. Nah, dari obrolan ini nih Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan sebenarnya dari obrolan kita hari ini? Ya, saya coba ini Bu ya, mencurah pendapat, gagasan saya kira-kira mudah-mudahan mungkin dari obrolan ini saya menemukan solusi Bu ya dari apa yang saya sedang hadapi. Iya, oke Pak. Nih, berbicara tentang membagi waktu nih Pak ya, membagi waktu. Bapak inginnya membagi waktu Bapak itu yang seperti apa idealnya Pak? Ya, sebenarnya harapan saya Bu di dalam waktu ini saya lebih optimal di pembelajaran ya Bu ya, karena saya
saya walaupun di sekolah itu adalah wakil kepala sekolah dan juga mengajar 12 jam, bagi saya mengajar 12 jam itu Bu, bagi saya itu sangat apa Ibu ya, sangat berharga Bu ya. Karena kita sebagai guru ini kalau tidak menuangkan ilmu, mengalirkan ilmu ini rasanya berdosa ya Bu ya. Ketika kita tidak memberikan optimal. Walaupun peran saya juga di wakil sudah saya optimalkan Bu ya. Kebetulan saya wakil humas di sekolah Bu. Nah humas ini kadang kegiatannya juga banyak keluar, juga selain kegiatan di dalam sekolah Bu ya. Apalagi hubungannya adalah bagaimana menggali potensi misalnya untuk pengembangan sekolah, kerjasama sekolah, itu artinya saya juga harus punya peran Bu ya, dan harus banyak keluar juga untuk menggali itu gitu ya, supaya bisa berkembang gitu. Dan di sisi lain juga saya harus memikirkan pembelajaran saya. Nah, seperti itu Bu kira-kira. Oh iya, ternyata Bapak sibuk sekali Pak ya, selain menjadi guru juga, jadi humas, Bapak juga di luar juga mungkin ada organisasi yang Bapak ikutin Pak ya, sehingga Bapak juga harus berperan. Iya Pak nih, kira-kira dari membagi segenap kegiatan Bapak itu sendiri, nih menurut Bapak yang paling penting menurut Bapak atau hal yang paling utama yang pengen Bapak utamakan apa Pak? Ya kalau dalam skala prioritas saya memang kegiatan utama karena status kita guru ya Bu ya. Iya. Sebagaimana undang-undang juga bahwa guru itu kan melakukan kegiatan pengajaran dan juga pendidikan. Jadi tentu saja saya lebih banyak ke pembelajaran sebenarnya. Walaupun memang sebenarnya di organisasi profesi, misalnya di MGMP Bahasa Inggris yang saya ikuti, kebetulan saya ketua organisasi di sana, itu memang MGMP ini juga sangat sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk komunitas saya, terutama dalam hal berbagi praktik baik. Nah, jadi kadang-kadang ini kan tidak bisa juga kita tinggalkan, Bu. Iya. Kan sebenarnya pembelajaran yang utama. Iya. Nah, hanya saja ini yang jadi masalah itu masalah waktunya. Artinya waktu ini, Bu. Kalau kita di zaman daring kemarin kan kita sudah terbiasa dengan pembelajaran daring ya, Bu ya. Iya. Untuk yang sekarang kan artinya tidak bisa kita lakukan dengan daring terus-menerus, Bu. Artinya perlu lakukan tatap muka dengan anak-anak. Iya, nih dari prioritas Bapak tadi, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan kegiatan yang lain, Pak ya, tetap harus mendukung gitu. Nah, untuk membagi waktu itu sendiri, hal apa sih yang pengen Bapak lakukan biar Bapak itu bisa membagi waktu itu dengan tepat? Iya, tentu saja Bu, dalam pembagian waktu ini saya berpikirnya dengan skala prioritas ya Bu. Biasanya kita membuat ada kalender pendidikan tentu saja. Artinya di situ kita akan bicara tentang agenda penting ya Bu ya. Ada agenda penting, ada agenda yang mungkin belum penting. Nah disitulah nanti saya akan merumuskan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu Bu ya. Apa yang nanti harus saya tinggalkan dulu gitu. Nah di sini yang akan saya bagi waktunya adalah tentu yang menjadi vital Bu ya, ketika kita bicara tentang kegiatan organisasi kan mungkin tidak tidak semua kegiatan itu dilakukan setiap hari, bisa jadi itu secara berkala saja. Nah, namun kan yang jadi persoalan juga Bu, ini tambahan masalah juga sebenarnya ketika organisasi yang saya ikuti bukan satu Bu, ada banyak gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. Nah ketika satu saja itu mungkin bisa fokus Bu, namun ketika banyak kan artinya saya juga harus berbagi peran. Mana yang bisa tidak dihadiri langsung, mana yang bisa dihadiri langsung. Nah, jadi di situ Bu, saya akan buat skala prioritasnya. Oke, selain kalender pendidikan nih Pak atau skala prioritas Bapak, kira-kira ada strategi lain yang bisa Bapak buat untuk membagi waktu? Karena kan Bapak bilang tadi bukan cuma satu organisasi saja gitu kan, tapi kita memprioritaskan pembelajaran. Nah, kira-kira ada strategi lain Pak? Yang penting bagi saya Bu, itu adalah membentuk pola komunikasi. Karena dengan anak juga di pembelajaran, kita kan ada WA group ya. Jadi kita harus secara kontinu menyampaikan bagaimana posisi kita di mana, lagi ngapain gitu ya. Karena anak juga harus menyadari gitu ya. Dan apa yang ketika memang berhalangan, tentu saja saya akan memberikan tugas yang mungkin itu yang bersifat pembelajaran.
mulai dari memberikan apa namanya perencanaan modul ajar, kemudian bicara tentang materi pembelajaran, asesmen, ya itu dilakukan di dalam forum komunikasi yang kita buat tadi. Nah begitu juga di organisasi Bu, di organisasi juga kan ada WA group juga yang kita buat, ataupun Telegram Bu ya. Dari situ juga kita akan berkomunikasi ketika kita memang tidak bisa meninggalkan pembelajaran dan memang penting misalnya dalam agenda ujian, maka tentu saja saya akan menyampaikan komunikasi juga di WA group dan kalau bisa diwakilkan seperti itu. Jadi seperti itu mungkin skemanya. Oke Pak, mulai dari skala prioritas Bapak juga akan membuat skema untuk forum komunikasi Pak ya. Yang mana nih yang ingin Bapak lakukan terlebih dahulu nih Pak, yang tercepat? Ya, kalau menurut saya yang penting diawali dengan komunikasi dulu ya. Karena keberadaan kita itu kalau komunikasinya tidak berjalan baik, nanti kita akan malah kacau semua nih Bu, antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita komunikasinya lancar gitu Bu ya, dan tahu keberadaan kita di posisi kita, dan mudah-mudahan pimpinan kita tidak akan menghalangi Bu ya, ketika memang kita komunikasinya sudah tepat gitu Bu. Komunikasi kapan nih Pak kira-kira akan Bapak aplikasikan? Tentu saja mulai dari sekarang Bu, sudah dilakukan. Mungkin ya keberadaan kita juga harus komunikasikan, karena posisi saya juga salah satu pimpinan sekolah, berarti saya juga tidak diketahui pimpinan saya Bu ya, di mana saya, dan ketika jadi keperluan artinya saya harus siap juga. Oke Pak nih, kalau seandainya nih Pak dari kedua strategi Bapak ini belum mencapai atau keinginan Bapak, harapan Bapak kira-kira, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Oke, kalau bicara tindak lanjut, tentu saja Bu, saya akan coba meriset kembali Bu ya, apa yang sudah direncanakan. Kalau seandainya memang tidak efektif, berarti saya akan membuat langkah yang berbeda sehingga pembagian waktu, skala prioritas tadi itu bisa berjalan efektif Bu ya. Karena tentu saja saya akan mengupdate kegiatan saya dalam 1 bulan. Walaupun sudah disepakati di kalender pendidikan, mungkin saya akan update kembali. Artinya itu akan disesuaikan dengan apa yang sedang dilakukan. Seperti itu Bu. Mungkin strateginya mungkin meriset kembali jadwal yang sudah dibuat. Oke, baik Pak. Strategi selanjutnya, oke Pak, nih kita udah di akhir obrolan nih Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Oke, terima kasih Bu. Ya, sebenarnya apa yang dibicarakan pada kesempatan ini luar biasa, banyak sekali ya Bu ya. Saya diingatkan kembali, di-remind kembali ya, apa yang harus saya lakukan, mulai dari membuat jadwal, skala prioritas, kemudian juga membangun komunikasi, lalu kemudian saya harus meriset jadwal kembali ketika memang berbenturan satu sama lain. Namun yang saya ingat dalam pertemuan ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi satu sama lain sehingga kegiatan kita itu tidak bertumpulkan satu sama lain dan juga tidak menjadi gangguan Bu ya kepada kegiatan profesional kita sendiri. Demikian Bu kesimpulannya. Iya, oke. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini Pak ya. Semoga nanti dari aktivitas kita, pembicaraan kita hari ini Bapak bisa menerapkan bagaimana cara membagi waktu yang baik Pak ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar karena Bapak banyak sekali peran Pak ya. Sampai ketemu nanti Pak, ada obrolan lain. Terima kasih Bu Pepu. Nah, terima kasih. Baik Pak Ruli, baik. Pembicaraan tadi Pak Ruli. Iya Bu Pebu. Baik, terima kasih Bu Pebu ya. Izin sedikit memberi saran Bu ya. Kegiatan yang Ibu laksanakan tuh sudah berjalan sesuai dengan mengalir santai, akraban terjadi. Mungkin kegiatan ini sepertinya menurut saya sudah luar biasa Bu Pebu ya. Nah, dari kegiatan ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu Pebu mengenai indikator yang Ibu Pebu tadi rencanakan. Menurut Bu Pebu, apakah indikator ini sudah tercapai menurut Bu Pebu?
Oh iya Pak, dari obrolan kami tadi kan coach kami itu bermasalah dengan cara membagi waktu Pak ya, Iya, bagi waktu dalam peran beliau yang begitu banyak. Sedangkan kompetensi inti yang saya ingin dapatkan itu permasalahan apa yang dialami beliau, strategi juga sudah beliau dapatkan banyak, juga tindak lanjut yang saya inginkan itu di indikator saya juga sudah terlihat ketika rencana aksinya mungkin tidak berhasil, maka beliau akan meriset ulang apa yang beliau laksanakan tadi dan akan merancang ulang apa yang akan beliau lakukan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau untuk indikator sendiri sudah terlihat Pak dan tercapai iya. menurut saya. Oh, baik Bu Febu ya. Itu tentang indikator Bu Febu ya. Nah, Iya, selanjutnya Bu Febu kan saya disuruh memberikan umpan balik Bu ya. Untuk iya. umpan balik dari saya Bu Febu, menurut saya yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah mengucapkan salam, sudah menanyakan tentang solusi, sudah menggali tujuan dari si koci, membantu menemukan solusi. Nah, mungkin itu sudah sangat luar biasa Bu Febu ya. Mungkin kedepannya koreksi dari saya mungkin eh, karena waktu kita ini kan tidak lama Bu Febu ya. Jadi kita Iya, tidak bisa menggali lebih dalam lagi kan tentang si koci itu kan. Nah, yang terakhir saya ingin tanyakan Bu Febu ya, rencana Ibu Febu tindak lanjut dari kegiatan ini Bu Febu seperti apa Bu Febu yang akan Ibu Febu laksanakan Bu Febu? iya, karena tadi sudah saya tanyakan kepada coach saya kira-kira kapan beliau ingin melaksanakan itu rencana beliau itu kan secepatnya nanti mungkin 1 atau 2 minggu ke depan saya ingin melakukan pembicaraan lagi menindaklanjuti apa yang sudah beliau lakukan kira-kira berhasil atau tidak. Kalau memang tidak berhasil berarti kita akan merancang kembali rencana aksi dari beliau itu. Baik Bu Febu, terima kasih Bu Febu atas Iya, kesempatan sama-sama. yang kita laksanakan ini. Semoga menghasilkan hasil yang baik untuk kita semua. Baik Bu Iya. Febu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.